Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 yang terdiri dari Waalaikumsalam Muhammad warahmatullahi Ilham Hasan, Diki Iskandar Nawawi, dan saya sendiri Muhammad Akbar Torik Al-Gibran. Konsep dasar sistem operasi yang terdiri dari komponen sistem operasi, layanan sistem operasi, sistem CALS, pemrograman sistem, struktur sistem, mesin virtual, sistem generation, rancangan sistem. Komponen sistem yang terdiri dari manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen berkas, manajemen I/O, manajemen penyimpanan sekunder, jaringan, sistem proteksi, command interpreter system. Manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan. Suatu proses membutuhkan sumber daya pada saat eksekusi. Sistem operasi bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses. Pembuatan dan penghapusan proses, penundaan dan pelanjutan proses, penyediaan mekanisme untuk sinkronisasi antar proses, komunikasi antar proses, penanganan deadlock. Manajemen memori utama. Memori sebagai tempat penyimpanan instruksi data dari pemrograman. Penyimpanan yang cepat sehingga dapat mengimbangi kecepatan eksekusi instruksi CPU. Terdiri dari array word byte yang besar. Alamat digunakan untuk mengakses data share oleh CPU dan I/O device. Manajemen memori utama. Umumnya, main memori bersifat volatil, tidak permanen. Isinya akan hilang jika komputer dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen memori. Melacak pemakaian memori, memilih program mana yang akan di-load ke memori ketika bisa digunakan, alokasi dan dealokasi memori sesuai yang dibutuhkan. Manajemen file. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Biasanya berkas mempresentasikan program dan data. Sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen berkas. Pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung primitif untuk manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas pada sistem sekunder, backup berkas pada media penyimpanan yang stabil, non-volatile. Manajemen sistem I/O. Sistem I/O terdiri dari sistem buffer atau menampung sementara data dari ke peranti I/O. Spooling, melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien. Antarmuka device driver yang umum, menyediakan device driver yang umum sehingga sistem operasi dapat seragam. Driver untuk spesifik perangkat keras, menyediakan driver untuk melakukan operasi rinci atau detail untuk perangkat keras tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diki Iskandar Nawawi. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi ini. Selanjutnya, manajemen penyimpanan sekunder, yaitu penyimpanan sekunder, penyimpanan permanen. Apa itu penyimpanan sekunder atau penyimpanan permanen?
Karena memori utama bersifat sementara dan kapasitasnya terlalu kecil, maka untuk penyimpanan semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder untuk dijadikan backup atau memori utama. Yang kedua, sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen penyimpanan sekunder. Apa aja? Yaitu yang pertama, manajemen ruang kosong. Terus alokasi penyimpanan, dan yang terakhir penjadwalan disk. Dan selanjutnya ada jaringan sistem, yaitu sistem terdistribusi adalah kumpulan proses yang tidak berbagi memori atau clock. Setiap proses memiliki memori lokal masing-masing. Selanjutnya, proses-proses dalam sistem terhubung dalam jaringan komunikasi. Atau yang terakhir mungkin dari jaringan sistem distribusi. Sistem distribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam-macam sumber daya. Akses tersebut menyebabkan ada 3, yaitu yang pertama peningkatan kecepatan kompuasi. Selanjutnya peningkatan penyediaan data. Dan yang terakhir peningkatan keandalan. Selanjutnya ada sistem proteksi. Sistem proteksi berkenaan dengan mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, pengguna sistem mampu menggunakan sumber daya. Mekanismenya, proteksi harus membedakan antara penggunaan yang sah dan yang tidak sah. Dan selanjutnya, spesifikasi kontrol untuk diterima. Terakhir, untuk mekanisme proteksi harus menyediakan alat untuk pemberlakuan sistem. Dan sini ada komen interpreter sistem, yaitu sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna atau disebut command driven. Dan ada juga program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement atau keinginan pengguna. Umumnya disebut yang pertama bisa disebut control card interpreter. Yang kedua bisa disebut juga command line interpreter. Yang terakhir bisa disebut juga Unix shell. Itu command interpreter system sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi I/O peranti yang ada. Contohnya CLI Windows, Paintbase, Autos, dan lain-lainnya. Kemudian ada pelayanan sistem operasi yang pertama, yaitu eksekusi program, meload program ke memori dan menjalankannya atau run. Yang selanjutnya ada operasi I/O. Penggunaan tidak bisa mengontrol I/O secara langsung. Untuk efisiensi dan keamanan, sistem harus bisa menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi I/O. Dan ada juga manipulasi sistem berkas, pembaca, menulis, membuat, dan menghapus file. Dan ada juga pelayanan sistem operasi yang kedua. Komunikasi, pertukaran informasi dapat dilakukan melalui share memori atau message passing. Ada juga deteksi error, mempertahankan kestabilan dengan mendeteksi error, yaitu pada CPU, perangkat keras memori, I/O, program, pengguna, dan jika bisa memperbaikinya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ilham Hasan. Oke, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, pelayanan tambahan. Pelayanan tambahan lebih diarahkan kepada upaya untuk menjaga efisiensi sistem, bukan untuk membantu pengguna. Selanjutnya, alokasi sumber daya. Mengalokasikan sumber daya kepada beberapa pengguna atau tugas yang dijalankan pada saat yang bersamaan.
Selanjutnya ada accounting, menentukan berapa banyak dan berapa lama user menggunakan sumber daya sistem. Yang terakhir dari pelayanan tambahan adalah proteksi, menjaga semua akses ke sumber daya sistem terkontrol. Sistem sell, sistem call, menyediakan antarmuka antara proses program yang sedang dijalankan dan sistem operasi. Biasanya juga tersedia sebagai instruksi bahasa rakitan. Selanjutnya, beberapa sistem mengizinkan sistem call dibuat langsung dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Selanjutnya, sistem call beberapa bahasa pemrograman tingkat tinggi, yaitu contoh C atau C++ telah didefinisikan untuk menggantikan bahasa rakitan untuk sistem pemrograman. Yang ketiga, sistem calls, tiga metode umum yang digunakan dalam memberikan parameter kepada sistem operasi. Yang pertama, melalui registrasi, menyimpan parameter dalam blok atau tabel yang pada memori dan alamat blok tersebut diberikan sebagai parameter dalam register. Selanjutnya, menyimpan parameter atau mengepus ke dalam stack oleh program dan melakukan pop-off pada stack oleh sistem operasi. Nah, ini adalah contoh gambarnya memberikan parameter dalam tabel. Tadi sudah saya jelaskan. Yang terakhir, jenis sistem calls, yaitu ada 5. Yang pertama, pengendalian proses. Yang kedua, manajemen berkas. Yang ketiga, manajemen paranti. Yang keempat, mempertahankan informasi. Yang kelima adalah komunikasi. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penerangan atau ucapan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.